Shalom, salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali belajar mengenai penginjilan. Pada episode sebelumnya kita memberitakan Injil kepada keluarga, di dalam keluarga dan melalui keluarga kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bagaimana kita menginjili dan apa yang kita sampaikan. Sebelumnya kita berdoa memohon hikmat dan pertolongan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar, mendengar, memperhatikan apa yang Kau ajarkan dari Alkitab mengenai penginjilan. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami, memberkati kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, diberi pencerahan, pengertian, dan bimbingan, serta kami yang mendengarkan, kami mendapatkan pengertian yang benar, dan terdorong hati untuk menjadi pelaku firman. Berkat-Mu atas kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita diberikan mandat untuk memberitakan Injil. Dan pemberitaan Injil fokus mengenai pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa yang Roh Kudus berikan kepada kita. Dan ada hikmat yang dinyatakan di dalam kata-kata kita agar Injil Tuhan Yesus Kristus menyatakan kehendaknya bagi tiap orang, baik secara pribadi maupun secara umum. Baik melalui cara-cara yang konvensional maupun kekinian. Kita sudah tahu bagaimana cara menyampaikan berita Injil secara konvensional, baik menggunakan traktat maupun menggunakan cara untuk menyatakan berita Injil secara umum dan mengomunikasikannya kepada banyak orang secara langsung. Dalam era digital dan di dalam konteks pendengar yang milenial atau yang generasi Z, kita perlu menemukan strategi yang baik agar berita Injil tersampaikan dengan tepat. Tentu tidak boleh menggeser fokus pemberitaan Injil. Kita mengkontekstualisasi cara pemberitaan Injil, tetapi tidak mengubah apa yang Tuhan nyatakan di dalam dan melalui Alkitab. Dan kita akan belajar apa yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat 1 dikatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahen yang diasuh bersama-sama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam 3 ayat itu ada beberapa pembelajaran kita untuk kita boleh memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Yang pertama, kita tahu bahwa ada jemaat yang betul-betul mendukung dalam doa, dalam dana, dalam pengajaran. Dan ada para pengajar, para nabi, dan bahkan di sana dituliskan orang-orangnya, nama-namanya yang bertanggung jawab untuk memberitakan kabar baik. Pengajaran yang memiliki kualitas. Dalam pemberitaan Injil, dasar dan sumber yang paling penting ialah pengajaran. Kalau pengajarannya keliru, pengajarannya tidak biblical, pengajarannya tidak di dalam pengajaran Tuhan, maka pemberitaan Injil menjadi lemah dan arahnya bisa ke arah yang berbeda dengan apa maksud Tuhan. Yang kedua adalah selain itu, jemaat dan orang-orang percaya mendengarkan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus selalu dan terus-menerus berkarya, memberikan pimpinan, bimbingan, arahan. Tiap-tiap orang percaya sebelum memberitakan Injil ke bangsa-bangsa yang lain, perlu untuk mendengar, memperhatikan, peka akan suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus pasti sinkron, berkorelasi dengan firman Tuhan. Tidak ada suara Roh Kudus yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan selalu berkaitan dengan suatu pengajaran yang khusus yang menunjukkan cara, jalan, arah,
yang lebih kepada sebuah konteks kebutuhan daripada orang-orang yang akan memberitakan Injil. Itu sebabnya dikatakan Roh Kudus berkata, berfirman, khususkanlah Barnabas dan Saulus. Ini langsung pengutusan sekaligus penekanan kepada siapa Roh Kudus berbicara dan ada misi apa melalui dua orang yang diutus itu agar kabar baik, berita Injil disampaikan kepada segala bangsa. Yang berikutnya, yang ketiga ialah mereka berdoa, berpuasa. Berpuasa, berdoa. Ini hal yang penting. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara ingin memberitakan Injil, ada getaran dan gerakan dan dorongan dan pimpinan dari Roh Kudus. Kita perlu dan patut berlutut. Menaklukkan diri, merendahkan hati, dipimpin oleh Roh Kudus, dan memohon kekuatan dari Roh Kudus. Berpuasa dan berdoa. Suatu sikap mengandalkan Tuhan. Dalam pemberitaan Injil harus dimulai dari berpuasa dan berdoa. Terlebih khusus, hal itu berkaitan dengan orang-orang yang akan mendengarkan berita Injil. Mereka yang belum pernah mendengar berita Injil. Mereka yang belum mendengar kesaksian tentang pribadi dan karya Yesus Kristus Tuhan kita. Doa, puasa. Dan setelah itu dilakukan, mungkin 1 kali, 2 kali, 1 bulan, 2 bulan, kita terus-menerus berdoa. Berdoa untuk diri kita, supaya siap, supaya dilengkapi oleh Tuhan, supaya mengingat dan mengerti kebenaran firman, dan juga berdoa untuk orang-orang yang akan kita datangi. Kita beritakan Injil. Dan bagaimana kita melakukannya kepada mereka. Jadi dalam doa juga kita menyampaikan apa kerinduan kita, apa yang kita harapkan, dan strategi apa yang kita lakukan. Sehingga betul-betul doa kita fokus pada berita Injil. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada banyak di negeri kita ini tempat-tempat yang belum secara serius kita menggarap penginjilan ke tempat itu. Ada banyak kota, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, di mana berita Injil belum serius kita kabarkan. Kita bersyukur di zaman digital ini, melalui media sosial, kita diberikan ruang yang sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, menembus wilayah-wilayah tersebut. Tetapi berapa banyak orang yang menggunakan media sosial memberitakan Injil dengan serius dan sungguh-sungguh, dan berapa banyak para audiens yang mau mendengarkan berita Injil dari media sosial. Ini perlu dicermati dan diarahkan kepada suatu penyelidikan yang lebih utuh. Namun tetap saja, sebagaimana kita mendapatkan pengertian dan pemahaman berita Injil itu adalah anugerah, demikian juga ketika kita berdoa, memohon hikmat, kita selalu meminta belas kasihan dan anugerah Allah bagi kita dan bagi orang yang mendengarkan berita Injil. Apa yang langkah selanjutnya? Di ayat 4 dikatakan, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Roh Kudus memenuhi hati Paulus, memenuhi hati orang-orang yang serius memberitakan Injil. Dan Roh Kudus memimpin, mengarahkan, membimbing, sehingga jelas kemana dan di mana mereka harus singgah dan melanjutkan pemberitaan Injil. Saya pernah memberitakan Injil ke suatu kota di Sumatera. Dan sebelumnya saya pergi memberitakan Injil untuk menyampaikan kabar baik. Karena di kota itu ada orang-orang yang belum mendengar berita Injil. Dan perlu melewati daerah-daerah tertentu untuk masuk ke kota itu agar memberitakan Injil. Dan tentulah perlu kekuatan dari Tuhan. Doa, dan juga yang berikutnya adalah tim pelayanan, tim penginjilan. Di mana saya tahu bahwa tidak mungkin sendirian mampu dan bisa memberitakan Injil. Tetapi ada tim, ada orang-orang yang bersama-sama untuk memberitakan Injil. Dan itu dilakukan dengan kekuatan dari Roh. Demikian juga kita lihat apa yang diajarkan oleh Alkitab, terlebih khusus di ayat 4 ini. Roh Kudus memilih Barnabas dan Saulus dan memimpin mereka untuk pergi ke Siprus. Bahkan nanti ke Antioquia yang ada di Pisidia. Dan juga
ke wilayah-wilayah yang lain, ke Iconium, Listra, Derbe, lalu kembali lagi ke Antioquia, sampai akhirnya nanti seluruh wilayah Asia itu, khususnya Asia kecil dan Asia besar, mendengar berita Injil dari hamba Tuhan ini. Melaksanakan pemberitaan Injil perlu tim. Kita tidak bisa single fighter. Kita perlu teman sekerja yang sehati, sepikir, sevisi. Hanya fokus pada pemberitaan Injil. Dan ketika saya memberitakan Injil di kota itu, yang ada di Sumatera, maka saya mendapatkan dukungan dan dengan berani memberitakan kabar baik. Ada yang masih belum mengenal berita Injil, mendengar berita Injil dan terima Tuhan Yesus. Ada yang sudah beragama, tetapi kehidupannya, kerohaniannya, relasinya dengan Tuhan belum ada. Melalui pemberitaan Injil, mereka menerima Tuhan Yesus. Ada juga yang hidupnya sinkritis. Sesekali dia percaya kepada Tuhan, sesekali ia percaya kepada kuasa-kuasa gelap. Dan ketika berita Injil disampaikan, maka terjadi kebangunan rohani. Orang tersebut percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita tahu kuasa Tuhan bekerja dan berkarya. Dari pengalaman yang saya hadapi dalam pemberitaan Injil, kita tahu bahwa tim yang solid, tim yang sehati itu dibentuk oleh Roh Kudus. Dan kita sama-sama melakukannya. Sama-sama menjalaninya. Dengan biaya sendiri, dengan pengutusan yang sangat sederhana, tetapi berita Injil itu tersampaikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, seperti yang terjadi di Siprus. Ketika berita itu disampaikan dan ada yang pro dan kontra, ada yang suka dan senang, itu sudah hal yang biasa dalam pemberitaan Injil. Bahkan ada yang mengancam dan mencoba untuk mengganggu pemberitaan Injil, tetapi berita itu tetap disampaikan. Dan apa yang terjadi, ada seorang gubernur di daerah itu yang betul-betul memperhatikan pemberitaan Injil, dan akhirnya dia meyakini bahwa benar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan di sana jelas dikatakan di ayat 11, "Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan." Dalam pemberitaan Injil ke berbagai daerah, ke kota-kota, ke bangsa-bangsa yang berbeda dengan kita, ada kuasa Tuhan. Sesekali Tuhan menyatakan kuasa mukjizatnya, kuasa tanda-tandanya, bahkan kuasa penghakimannya atas orang-orang jahat. Dan pada momen-momen itu juga terjadi sebuah kebangunan rohani. Baik pemberitaan Injil secara pribadi maupun pemberitaan Injil secara publik. Dan di dalam konteks saat ini, kita bisa melakukannya dengan media yang ada, dengan cara yang Tuhan perkenan. Asalkan kita, sekali lagi saya mengingatkan kita untuk fokus hanya memberitakan berita tentang Yesus Kristus. Dan selanjutnya kita melihat bagaimana Paulus dan juga Barnabas, mereka memberitakan Injil dari satu kota ke kota, dan dari satu sinagog atau rumah ibadat ke rumah ibadat yang lain, untuk menyatakan seperti ada yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian. "Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Di ayat 37 saya tekankan, tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Berita pengampunan dosa di dalam dan melalui Yesus Kristus. Berita itu hanya dapat diperoleh di dalam dan melaluinya. Tidak melalui hukum Taurat, tidak melalui keagamaan. Itu yang disampaikan. Ketika kita memberitakan Injil kepada banyak orang,
kepada bangsa-bangsa lain yang sudah beragama maupun yang belum, yang sudah berkepercayaan tertentu ataupun belum. Kita fokus memberitakan berita tentang Yesus Kristus, bukan mencari menjelek-jelekan kepercayaan agama lain, tapi fokus. Kalaupun ada semacam contoh ilustrasi yang kita mau ambil, kita tidak boleh menjelek-jelekan, meremehkan, merendahkan keagamaan mereka. Kita sampaikan kebenaran. Ada suatu hal yang perlu kita pasti bisa renungkan. Untuk kita menyatakan yang benar, tidak perlu menjelaskan yang salah. Saya ulangi, untuk menyatakan yang benar, tidak perlu menjelaskan yang salah. Yang salah pada dirinya akan salah ketika kita benar-benar sungguh-sungguh menjelaskan yang benar saja. Ini prinsip. Ketika kita menceritakan dan menjelaskan tentang pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus dengan utuh, fokus, maka bangsa-bangsa akan mendengar. Akan pertama, terhakimi oleh firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua, terkoreksi hatinya dan dinyatakan ada suatu penyesalan, pengakuan salah di dalam hatinya oleh Roh Kudus. Ketiga, ia akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk percaya kepada berita Injil Yesus Kristus. Dan keempat, dia akan punya sikap untuk menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan apa yang sedang didengarnya dari hamba-hamba Tuhan. Dan itu yang terjadi. Memang tidak semua orang yang kita kunjungi akan respon dengan baik. Ada yang menolak, ada yang mengusir, ada yang mencoba untuk menganiaya, bahkan ada yang mungkin membunuh para misionari dan para penginjil. Tetapi itu tidak pernah ada sesuatu yang sia-sia. Semuanya pasti akan ada hasilnya. Ada buahnya. Ada orang-orang yang akan datang kepada Tuhan dari etnis-etnis, suku-suku, bangsa yang kita datangi. Dalam konteks digital, kita jauh lebih leluasa. Kita jauh bisa menerobos tempat-tempat yang sulit di masa lalu. Tetapi tidak berarti kita tidak pergi dan berangkat dari tempat kita untuk memberitakan Injil. Jikalau Bapak, Ibu, dan Saudara punya hati untuk pemberitaan Injil dilakukan di kota Bapak, Ibu, Saudara, dan Bapak, Ibu, Saudara ingin kita bersama memberitakan Injil, silakan kontak dan hubungi saya untuk kita bersama-sama memberitakan Injil dengan fokus memberitakan kabar baik. Kiranya apa yang saya sampaikan dalam episode ini dapat diberitakan, direnungkan, dan direfleksikan. Dan kalau ada yang mendapatkan berkat dari apa yang saya sampaikan, silakan kita bersama berdoa, kota mana yang kita akan tuju, dan kiranya Roh Kudus memimpin, dan kita pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Dan tentulah, terus-menerus kita berdoa, sampai kita menetapkan hati. Dan kita bersama-sama berbagi hati, berbagi visi, berbagi misi untuk kemuliaan Allah Bapa kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dan dikuasai oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk mandat yang Kau berikan kepada murid-murid-Mu, kepada kami sekalian, orang-orang percaya, anak-anak-Mu. Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman. Mampukan kami bersama-sama untuk memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa, ke segala bangsa. Baik melalui cara-cara yang konvensional maupun cara-cara di zaman digital ini. Tuhan, tolong sertai kami semuanya. Biarlah berkat-Mu atas kami ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.